Kan saya bilang nih, bagaimana seseorang itu bisa bebas dari bisa mengalami kemerdekaan gitu. Yang orang yang tidak merdeka apa namanya? Terjajah, kan? Dalam pengertian konteks ini itu dia terbelenggu gitu. Oleh tentu saja oleh kuasa yang lain gitu. Nah, jadi kalau itu, ini kan saya sengaja jelaskan ini supaya terpisah nih ya. Jadi seseorang itu dapat mengalami kemerdekaan kalau dia kalau dia dibebaskan dari apa? Dari kegelapan, dari kekuasaan kegelapan. Dan siapa yang bisa bebaskan dia? Allah yang bisa bebaskan dia. Ingat ya, kalau pertanyaan tadi yang di chat, bagaimana seorang Kristen, itu tidak perlu lagi dijawab dengan eh, bagaimana seorang Kristen mengalami kemerdekaan. Tidak bisa dijawab dengan, oh, eh, karena Allah Bapa yang membebaskan atau melepaskan dia dari belenggu kegelapan. Enggak, kan udah orang Kristen gitu. Itu bukan jawabannya. Ini sekarang apapun gitu keadaan saudara sedang bergumulkah di dalam kehidupan Anda dan saya yang percaya karena saudara dan saya dimeterai dengan Roh Kudus, gitu ya. Maka saudara dan saya ini dilepaskan dari belenggu. Artinya apa? Artinya apa? Kepemilikannya saya dan saudara itu oleh apa? Oleh Kristus. Jadi miliknya Kristus gitu. Milik kerajaan anaknya, anak Bapa, anak Allah, yaitu Kristus gitu. Kepemilikan gitu. Kepemilikannya dimaterai gitu oleh Roh Kudus gitu. Oke? Okay? Jadi itu jawabannya gitu. Ya, bagaimana? Nah, tetapi kalau seorang Kristen, makanya saudara kalau baca Yohanes 8, Yohanes 8, 32 dan 36 ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik. 32-nya bilang begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tiba-tiba 36 bilang begini. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan sungguh-sungguh merdeka. Berarti 32 belum sungguh-sungguh merdeka. Betul? Betul nggak? Itu loh. Di situ ada progresivitas gitu. Ada kepenuhan yang terjadi. Jadi dari kepenuhan kepada kepenuhan yang lain. Kalau saudara perhatiin Yohanes 1 ayat 16 itu bilang begitu, ya. Dan kita akan mengalami kepenuhan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Kepenuhan itu adalah apa? Proses apa? Proses pengudusan, proses pemuliaan sampai tingkat pertumbuhan serupa dengan Kristus yang benar-benar uh, yang benar-benar masuk ke dalam kekudusannya Bapa dan masuk ke dalam kepenuhannya Bapa. Itu namanya kepenuhan kealahan, kan gitu. Sehingga Yesus dikatakan memancarkan sehingga Yesus dikatakan dia adalah cahaya kemuliaannya Bapa gitu. Cahaya kemuliaannya Bapa. Sampai Yesus katakan apa? Filipus, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Saudara jadi bisa jawab pertanyaan itu. Kalau kau lihat aku, kata Yesus kepada Filipus, kau lihat Bapa. Maksudnya apa? Aku ini memancarkan kemuliaannya Bapa, gitu. Aku ini adalah cahaya kemuliaannya Bapa. Aku ini adalah gambar wujudnya Bapa, gitu. Ya, Ibrani 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 15. Ya. 2 Korintus 4 ayat berapa? 7 atau ayat yang keempat, gitu. Ya. Nah, itu tujuannya kan, makanya dikatakan Yesus adalah yang sulung dari banyak saudara. Apa maksudnya? Yang sulung
yang mengalami kepenuhan kealahan. Yang sulung yang mengalami bagian dalam kekudusannya Bapa. Gitu. Kan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara uh, melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapak dan menyelesaikannya. Gitu. Dan menyelesaikannya. Dan dia adalah uh, pribadi yang sempurna, ya. Sorry, saya ulang ya. Pribadi yang mencapai kesempurnaan, ya. Mencapai kesempurnaan itu artinya ada prosesnya, ya. Sekalipun dia adalah anak, dia taat. Taat itu proses taat apa? Melakukan pekerjaannya dan menyelesaikannya, gitu. Sekalipun dia adalah anak. Saudara anak Allah enggak? Siapa yang anak Allah? Siapa yang anak Allah? Bukan Pak, saya anak Pak Yohanes. Bukan, siapa yang anak Allah? Kan Yohanes 1 ayat berapa? Hmm? 12. Ayat 12. Kan? Kita anak Allah karena apa katanya? Kita anak Allah karena Terpercaya. ya jangan ke situ. Kita anak Allah. Nih, nama bapaknya Yanti siapa? Domingus. Ya. Yanti dibilang anaknya Pak Domingus karena Ya benihnya. karena benihnya Pak Domingus. Nah, salah satu cara jawabnya, kamu anak Allah karena Ya benih ilahi. ya kamu benih ilahi itu ada di dalam kamu, kan? Benih Allah itu ada dalam kamu. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 12, karena kamu diperanakkan dari Allah. Ini kan? Itu jawaban pertama. Kan ada orang yang jawabnya pakai Roma 7 ayat berapa ya? 16 atau 14 atau 13. Ya, kamu menjadi anak-anak Allah karena kamu dipimpin oleh Roh Allah. Itu kan kemudian, kan? Kan? Yohanes 1 ayat 12 itu apa katanya? Dan mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang Percaya dalam nama. terus Diperanakan bukan dari daging, ya, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. ya kan? Jadi kalau disingkat itu, dipotong tuh di tengahnya bukan dari darah dan daging, ya, secara jasmani ya, diperanakan dari Allah, kan? Koma di bawah itu kan, koma dari Allah, gitu. Jadi anak-anak Allah itu adalah orang yang diperanakan dari Allah. Oke? Okay? Singkat sederhana kan, sederhana dulu kan, gitu. Jadi kita anak-anak Allah karena diperanakan dari Allah. Kita loncat dari mana tadi ini? Kita bahas apa tadi? Hmm, jangan sampai lewat. Oke, ya. Jadi tadi dari sini lu, oh kalian aja nggak ada yang ingat apa yang tadi itu, apalagi gimana nangkapnya ya. Harusnya saya lupa tapi kalian ingat gitu, karena kalian kan sedang menangkap gitu, ya kan? Nah, kan dari sini tadi nih. Sekalipun dia adalah anak, ya Ibrani 5 kalau nggak salah ya. Sekalipun dia adalah anak. Nah, dia anak, kamu juga anak Allah kan? Itu. Cuman dia anak tunggal Allah. Oke? Itu bedanya. Itu harus selalu karena gini, dia yang sulung. Kamu saudaranya gitu. Kita nih saudaranya. Dia itu anak Allah tapi anak tunggal Allah. Ya kan? Gitu. Contohnya, bagaimana bagaimana dapat membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah? Hmm?
Dia diperanakkan dari Roh Allah. Kan? Maria mengandung oleh Roh Kudus. Oke? Dia anak Allah. Itu yang dia bilang, aku keluar dari Bapa. Apa artinya itu? Aku keluar dari Bapa. Padahal Bapa itu tidak kelihatan, tak terhampiri. Ya kan? Gimana dia bisa keluar dari Bapa? Karena dia lahir dari rohnya Allah. Gitu. Maria mengandung oleh Roh Kudus. Nah, kita juga anak-anak Allah. Kenapa disebut anak? Karena diperanakan dari Allah. Gitu. Oke? Nah, jadi dia anak Allah, walaupun dia anak Allah, tetapi dia taat. Ya, sampai dia mencapai kesempurnaan. Nah, ini proses yang sama nih, mencapai kesempurnaan. Kan? Sampai apa? Sampai dia dimuliakan katanya, ya. Sorry, ditinggikan gitu ya, ditinggikan oleh Allah. Ya. Dia ditinggikan oleh Allah. Gitu. Nah, ya, jadi titik awal seseorang bisa mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Ini filosofi umum loh, ya, yang dijawab oleh kekristenan, ya, bahwa bagaimana orang mengalami kemerdekaan dalam hidupnya itu hanya satu caranya, ketika dia dilepaskan dari belenggu kekuasaan dunia ini atau kerajaan dunia ini. Harus dilepaskan. Bapa melepaskannya dari situ. Gitu. Bapa yang mengaruniakan itu kepadanya. Bapa yang menarik orang itu kemudian datang kepada Kristus. Gitu. Melepaskan untuk masuk ke dalam kerajaan Kristus, kerajaan anaknya. Orang itu dimeterai oleh Roh Kudus. Nah, ini saya ulas sedikit di situ ya. Saya ulas sedikit di situ ya. Baptisan air itu tanda dari pertobatan. Tanda, ya. Jadi kalau orang sudah dibaptis air, belum tentu dia itu uh, menerima atau dimeterai dengan Roh Kudus. Karena yang membuktikan dia dimeterai oleh Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus. Nah, siapa yang membaptis orang dengan Roh Kudus? Bapa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? Nah, baca Yohanes ya. Dan dia yang akan datang, akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Gitu. Ya, jadi Yesus yang baptis orang dengan Roh Kudus. Jadi Yesus yang memainkan peranan gitu. Ya. Makanya dia katakan gini, aku minta kepada Bapa, ya, supaya dia mengutus Roh Kudus dalam namaku, gitu, dalam nama Yesus. Makanya saudara kalau baca Galatia 4 ayat 4 sampai 6, coba baca Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Menarik ya. Jadi anak dulu baru punya Roh Kudus atau punya Roh Kudus dulu baru jadi anak? Baca ayatnya bagus-bagus. Jadi di ayat itu ada dua pertanyaan. Pertama, apakah Yesus itu diutus dulu baru lahir atau setelah lahir baru diutus? Satu. Yang kedua, setelah itu urusan sama kita kan? Kita ini jadi anak, baru ada Roh Kudus, atau ada Roh Kudus dulu, baru dianggap anak? Anak. Jadi anak ya. Di Galatia 4 itu jelas kan?
Coba baca ulang coba ayat yang kelima, Rida. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, gitu. Jadi kita ini diterima jadi anak itu karena Bapa yang terima, gitu. Dan karena kamu adalah anak, gitu. Ya, karena kamu adalah anak, maka dia menyuruh roh anaknya itu, ya. Nah, saudara bisa perhatiin di situ. Jadi ketika orang ditarik datang kepada Tuhan, ya, datang kepada ini loh. Ketika orang ditarik untuk kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan melihat hidupnya itu tidak layak, gitu. Jadi ketika kita itu dibawa pada Yesus, kita akan tahu bahwa kita ini nggak layak, kita kotor, gitu. Sehingga muncul yang namanya apa? Dari orang itu. Ketika kita nih, ya, dibawa oleh Bapa untuk bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kok bisa kita bisa menerima Yesus itu Tuhan? Kok kita bisa datang pada Yesus, ya, gitu. Kan Injil atau kabar baik itu bercerita, ya kan, bahwa ada yang sudah tebus, ada pribadi yang menjadi korban tebusan. Orang itu, kalau orang dikaruniai mata hati yang terang oleh Bapa, dia dapat terima. Nah, ketika dia terima itu, dia akan merasa dirinya berdosa, gitu. Dia merasa dirinya tidak layak, gitu. Nah, orang ini akan apa tuh, sudah? Apa responnya dia kira-kira? Kalau kamu merasa tidak layak, merasa orang berdosa, apa yang kamu lakukan? Bertobat. Bertobat. Susah banget jawabnya. Bertobat. Kan gitu. Jadi coba ingat pertama kali itu mau apa, atau sekarang aja nanya tuh, kenapa ya saya sampai berpikir bahwa atau menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Yesus itu adalah penguasa, ya. Yesus itu adalah raja segala raja. Kenapa ya? Kok saya bisa terima ya? Jawabannya apa? Saya juga nggak tahu. Ini kan nggak tahu, kan? Kok tiba-tiba hati saya, pikiran saya bisa menerima, kan gitu. Itu buktinya bahwa kita itu adalah pemberiannya Bapa, kan? Itu dikaruniai kepada kita, gitu. Dengan cara mata hati kita terang sehingga kita bisa melihat pengharapan yang ada di dalam itu, gitu. Kalau enggak kan ya seperti biasa aja. Misalnya siapa ya? Misalnya gitu. Kita senang sama seseorang, sebutan. Kita kagum kepada seseorang. Ya kagum aja, gitu kan? Kita kagum. Kita hormat kepada seorang, misalnya ada dosen yang baik, atau kemudian ada ketua jurusan yang baik, ada rektor, atau orang dari dinas yang baik, gitu kan. Kita kagum, gitu. Mungkin dari kata-katanya, dia memberikan wejangan-wejangan, gitu kan. Kita kagum, gitu, melihatnya. Kan bisa begitu. Tapi setelah itu adakah yang tiba-tiba masuk ke dalam batin kita, gitu, yang membuat kita ingin melakukan sesuatu secara drastis, gitu, secara besar-besaran dalam hidup kita, atau senantiasa ada di dalam ingatan kita setiap hari, gitu. Ada nggak yang bisa membuat suasana hati kita tiba-tiba
berbeda gitu, dan belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ada nggak orang-orang atau manusia-manusia yang pernah begitu? Ada loh, ada, pernah. Dalam dimensi kecil ada kan gitu. Dalam ukuran yang tertentu ada loh. Contoh nih kan, contoh. Wah, tadi itu dengar kata-katanya dosen itu tuh saya jadi saya jadi eh, saya jadi terhibur, ya kan? Saya jadi terhibur. Atau siapa ngomong gitu? Saya jadi terhibur. Dia kan ada pengaruh gitu. Nah, tetapi mungkin terbatas kan? Dia terbatas. Ketika Yesus diperkenalkan, yaitu kabar baik dalam hidup kita bahwa dia ini adalah seorang pribadi yang menjadi korban penebusan gitu, ya, bagi dirimu atas semua kesalahan dan dosa-dosamu. Maka yang menarik, orang kan berpikir apa betul. Tapi kalau saudara diberi mata hati terang, diberi karunia untuk percaya, maka saudara akan percaya. Kan begitu. Nah, ketika percaya, maka orang itu apa yang dia lakukan? Ya pasti dia merasa bahwa dosanya yang banyak gitu, dia harus tinggalkan. Nah, caranya adalah dia datang pada Tuhan, mengaku. Kan mengaku dengan mulut kan gitu. Ya, mengaku dengan mulut, mengaku dalam hati gitu. Pertobatan itu, ya. Jadi kadang-kadang terus kita itu bagaimana tuh prosesnya biasanya? Ya kita namanya katekisasi ya, katekisasi kalau nggak salah. Ya. Jadi ada proses yang namanya apa? Kita diajar, dididik, diberi diberi pengetahuan akan kebenaran gitu. Sehingga kita sungguh-sungguh akhirnya mengambil keputusannya. Akhirnya kan mentor atau kemudian pendeta gitu ya, atau pastor di gereja kemudian lihat, ini kamu udah siap belum gini, ya, kamu udah sadar bahwa kamu dulu orang-orang yang jauh dari Tuhan, gitu kan? Sekarang datang pada Tuhan, gitu, diberi karunia nih, datang. Kamu mau meninggalkan semua dosa-dosamu yang lama, gitu, perbuatan-perbuatanmu yang lama? Ya mau bertobat kan? Ayo berdoa kan? Ya besok di sini kan? Besok dibaptis gitu. Dibaptis dengan air. Tanda pertobatan. Udah bertobat belum? Udah bertobat sungguh-sungguh belum? Nggak tahu. Ya kan? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi apa? Tanda. Itu tanda kan? Itu jadi tanda pertobatan. Nah, tapi tahu nggak saudara? Ketika dia menerima karunia itu, dia udah jadi anak. Seperti Galatia 4 tadi itu. Dia udah jadi anak. Gitu. Karena apa? Karena ada yang menanggung. Ada yang menanggung. Nah, Yesus menanggung ini. Yesus menjadi pendamaian. Gitu. Menjadi pendamaian. Sehingga kita menjadi anak. Nah, karena kita adalah anak. Gitu. Maka Roh Kudus itu dimeterai. Nah, itu sama dengan Efesus 1 ayat 13. Karena kamu mendengar Injil kebenaran. Coba baca. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Percaya dulu baru dimeterai atau dimeterai dulu baru percaya? Percaya. Jadi perhatiin ini. Tadi ya, jadi anak dulu baru dapat Roh Kudus, percaya dulu baru dapat Roh Kudus. Kan? Lihat ayatnya. Jadi urutannya itu ada.
Ini nggak bisa dibolak-balik. Yesus menyampaikan Injil dulu baru Roh Kudus itu memenuhi murid-muridnya atau dibalik? Ketika Roh Kudus memenuhi murid-muridnya baru mereka bisa percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu kan dicurahkan. Roh Kudus itu dicurahkan kan setelah Yesus bangkit dan sebelum dia dan sesudah dia naik ke surga, baru Roh Kudus itu dicurahkan. Ingat itu kan? Nah, jadi di sini jelas ya. Oke. Jadi kapan seseorang itu bisa dikatakan dia merdeka dari hidup, di dalam kehidupannya? Ketika apa? Ketika dia dilepaskan dari belenggu itu kerajaan dunia ini, penguasa dunia ini. Itu penting sekali kita tahu itu. Dalam perspektif yang besar bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Coba baca dulu ayatnya, Pak. 1 Yohanes berapa? 5, kalau nggak salah. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Rida boleh ulang. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ada nggak, coba, ada teman-teman di sini yang mau coba, apa yang saudara tangkap dari ayat ini? Kalau saudara sampai bisa tangkap sesuatu dari ayat ini tuh, ya bagus. Udah ngerti. Apa coba? Ayat ini singkat, tetapi sangat powerful. Ayo silakan. Ada yang mau? Ini penting banget. Ini penting banget. Ayat ini tuh kayak merangkum cerita besar, cerita besar. Ini di sini tuh dua ekstrim di sini. Di sini bisa menggambarkan kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Gitu. Tahu nggak? Ini menggambarkan kehidupan kita. Gitu. Ini menggambarkan. Nah, saya masuk ke beberapa terjemahan ya. Ini soalnya menarik nih. Nih, ya, lihat nih, ya. Nih, saudara kalau perhatiin TB ya, di TB nih, ini yang tadi dibacakan. Coba perhatiin di sini yang terjemahan sederhana. Ini terjemah TSI itu selalu dari bahasa asli, jadi diterjemahkan lurus dia. Hanya namanya terjemahan. Kita tahu bahwa kita sudah, nah, ya, lumayan nggak? Itu kan yang dari tadi kita bahas. Kita tahu bahwa kita sudah, apa? Dia bilang di sini, walaupun, ya, ini kan di sini tidak terlalu jelas pakai dan kan, tapi di sini kan keren nih, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi saudara mau percaya nggak kalau seluruh dunia dikuasai oleh iblis? Ini Alkitab yang bilang, bukan dong yang bilang. Nah, ini kata-kata ini menarik sekali kan. Coba kita lihat yang terjemahan lainnya. Nih, kita tahu bahwa kita, menarik ya, kata-kata ini saudara nih, apa sih yang dimaksud berasal dari Allah? Itu artinya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Apalagi artinya kita udah milik Allah. Gitu kan? Gampang sekali belajar Alkitab tuh ya. Dan saudara pasti bisa jelasin nih kenapa kita dibilang milik.
Oke, terus, nah di sini ada nih, ini pakai meskipun nih, meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Nah, ya kan? Jadi pakai ini bagus nih. Ini sebenarnya kan saya mau jelasin, tetapi tidak perlu lagi karena terjemahan yang lain juga sebenarnya udah menjelaskan. Meskipun, walaupun gitu. Ini yang pakai kata-kata dan ini dia tidak terlalu memahami esensinya. Ini sama juga ya. Ini juga ya. Kita tahu bahwa kita milik Allah walaupun dunia diperintah oleh iblis. Coba saudara. Kurang apa itu? Nanti saudara pelajari ya ayat itu. Nanti di capture itu, Pastor. Itu sangat memberikan, jadi menarik gitu ya. Perempuan versus naga bisa dijelaskan dari 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya kan? Lalu tiba-tiba Pak, ini ada yang bertanya, Pak, login. Lalu bagaimana ada yang kesurupan di gereja? Dia diku. Bagus. Iya. Aku mau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu supaya kita bisa bahas bagaimana sih relevansinya dengan kebenaran yang kita bahas gitu. Saudara tahu nggak? Makanya saya kasih urutan tadi. Jadi anak dulu, baru ada Roh Kudus, atau ada Roh Kudus dulu jadi anak. Jadi penting karena jawaban itu, karena pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab oleh pengertian atau pemahaman itu. Bahkan di dalam terjemahan tadi ini menarik ya, ada terjemahan yang bahkan menyamakan nih. Ini kan ada kata berasal dari Allah. Kemudian dia menerjemahkannya artinya sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi ada yang menerjemahkannya sudah milik Allah. Ini kalau kita perhatiin, jadi milik itu karena apa? Jadi terjemahan itu saya bisa bandingkan tuh. Jadi milik itu karena apa? Itu dulu. Jadi milik karena dimaterai. Oke. Tulis sekarang. Tulis sekarang. Selesai. Waktu tulis. Tulis sekarang. Jadi milik itu, jadi kita tuh kalau ada kata itu langsung, oh iya itu artinya dimaterai ya gitu. Karena kalau nggak ditulis atau teman-teman nggak paham itu, semua kayak mirip saja. Sehingga pada saat ada pertanyaan, jawabannya bisa kemana-mana jawabannya. Seolah-olah semua benar. Sehingga dalam kehidupan, pada saat semua dipakai ini, tidak tahu mana senjata yang benar. Jadi tidak tahu apa musuh mati atau tidak. Sehingga tidak pernah merasakan yang namanya kemerdekaan. Apalagi kelegaan. Gitu. Ya kan? Oke, kita bagus ya, kita balik ke situ dulu tuh. Ya. Jadi milik karena dimaterai. Gitu. Jadi sebenarnya dia tidak bisa samakan itu. Ya. Yang namanya berasal dari Allah karena benih Allah. Karena artinya diperanakan dari Allah. Kan gitu. Itulah anak-anak Allah. Gitu. Kok bisa? Ya karena Kristus jadi pendamai. Kan jadi pendamai. Jadi kamu jadi anak. Karena Kristus yang korban, kamu jadi anak. Sekarang anak-anak ini gitu. Anak-anak ini apakah dia mau datang dan kemudian bertobat? Gitu. Apakah mereka mau datang dan kemudian percaya gitu kepada Yesus? Gitu. Nah, kalau mereka percaya, maka mereka dimaterai oleh Roh Kudus. Tadi kan Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimaterai Roh Kudus. Bukan ketika kamu dimaterai baru kamu percaya. Ya kan? Kan gitu. Sehingga kita diangkat jadi anak, kata Galatia 4 ayat 5. Dan karena kamu adalah anak. Ya, gitu. Oke. Nah, itu kenapa teman-teman ada baptisan air. Ya kan gitu, urutannya memang begitu. Baptisan air itu tanda pertobatan. Apakah semua orang harus dibaptis air? Enggak juga kalau dari definisi ini. Dan terbukti ada orang yang tidak dibaptis air. Bahkan ada orang yang sudah dibaptis Roh Kudus sebelum dibaptis air. Ini ada case-case-nya lah gitu. Itu memberikan kepada kita pengertian bahwa betul, itu tanda pertobatan. Dan apakah dia sungguh-sungguh bertobat? Tentu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Gitu. Ya kan? Dan
Dan pertobatan itu tidak terjadi sekali, ya, berkali-kali pertobatan itu terjadi, ya kan? Oke. Nah, jadi kita balik ke poinnya. Jadi orang dikatakan dia mengalami kemerdekaan dalam hidupnya ketika dia dibebaskan atau dilepaskan dari kuasa kegelapan, gitu. Nah, ketika mereka dilepaskan dan dibebaskan, maka apa? Maka mereka dimateri dengan Roh Kudus. Mereka dimateri Roh Kudus. Maka kata anak di Roma berapa ya? Roma 8:17 ya, atau Roma 8:14. Kita cari dulu ya. Di situ kan pakai kata huios. Roma 7:16 atau Roma 7, bukan Roma. Iya, Roma 7 harusnya. Roma 7. 8 ayat 15. Ya, oke. Roma 8 ayat 15. Bukan, Pak, bukan yang ini. Berarti di atasnya. Ini nih, Roma 8:14. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya kan? Gitu ya. Oke kan? Gitu. Ada pengertian anak Allah, dia dipimpin, tapi anak Allah di situ tuh huios. Gitu. Nah, yang di Yohanes tadi itu teknon, gitu. Itu artinya apa? Karena diperanakan, dia adalah keturunan, gitu. Dia adalah benihnya Allah, gitu. Benih Allah belum tentu jadi huios, gitu. Belum tentu, gitu. Nah, ada bedanya lagi ya. Kalau Yesus disebut anak Allah itu selalu pakai kata huios. Selalu pakai kata huios. Gitu. Oke, nah, tetapi saudara jangan terkotak, itu hanya untuk kemudian membantu kita untuk mengingat. Tapi yang penting adalah bahwa ketika kita sudah menjadi anak, maka ada Roh Kudus. Nah, ketika kita sudah menjadi anak, kita kemudian menerimanya, ya, ketika menerimanya, maka kita percaya kan? Kita percaya. Menerima artinya dia percaya, kan? Percaya. Maka dia dimeterai dengan Roh Kudus. Makanya orang bertobat. Tadi nih, Pastor Lepi, kok masih ada orang yang kerasukan di setan? Setan, kok dia belum dibaptis Roh Kudus. Dia udah bertobat, tapi dia belum dibaptis Roh Kudus. Nah, tahu nggak gimana menjawab pertanyaan tadi? Kok masih ada orang Kristen Pak yang kerasukan? Roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar katanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi orang yang dimeterai Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan. Tidak mungkin kerasukan roh-roh lain yang ada di dunia gitu. Mau setan kayak, mau iblis kayak gitu ya, mau antikris gitu, mau roh-roh jahat. Ada pertanyaan terselip di situ, Pak. Lalu kalau dibilang belum dibaptis Roh Kudus, tiba-tiba dia akan bertanya, Pak, bukannya waktu dia udah dibaptis air langsung dibaptis Roh Kudus? Nah, teman-teman gimana? Sama sekali enggak. Sama sekali itu simplifikasi. Justru itulah kenapa pengertian orang gini, jangan pengertian ya. Kenapa orang tidak bertumbuh? Kenapa orang tidak bertumbuh? Karena itu disimplifikasi, disederhanakan. Baptisan air langsung baptisan Roh Kudus. Itu kenapa orang nggak bertumbuh. Jadi dia tidak memperhatikan pertumbuhannya dia. Karena orang yang tidak benar-benar bertobat ya, dia tidak akan dituntun untuk sampai kepada baptisan Roh Kudus. Dia tidak akan dituntun sampai kepada baptisan Roh Kudus. Orang yang tidak mau benar-benar bertobat gitu. Gini. Karena saya sering menghadapi orang yang benar-benar murni ya, artinya tidak KTP, tidak dari orang tua, atau tidak karena
ingatan-ingatan sekolah minggu gitu, ya kan? Jadi seolah-olah jadi Kristen gitu. Ada orang yang benar-benar tidak ngerti apa-apa, nggak ngerti, nggak punya pengetahuan itu sama sekali, sama sekali. Tiba-tiba dapat kasih karunia, tiba-tiba dikaruniakan Bapa kepadanya, gitu. Dikaruniakan Bapa kepadanya. Nggak ngerti apa-apa gitu, karena belum pernah baca Alkitab. Tiba-tiba dikaruniakan Bapa. Kalau kita yang udah lahir dari orang tua Kristen ini kan bias, ya kan? Ini jadi Kristen karena situasi, suasana, karena birokrasi. Birokrasi itu artinya ya masuk dalam kartu keluarga dinamain Kristen di situ. Birokrasi, kan punya kartu keluarga. Tahu nggak kartu keluarga? Kamu masuk umur 2 tahun, udah dimasukin ke kartu keluarga. Nah, agamanya Kristen. Kamu sendiri nggak tahu kalau kamu agamanya Kristen kan? Umur berapa baru tahu agamanya Kristen? Coba saya tanya. Ya, mungkin pas isi kali di kelas 3 SD itu disuruh isi agama. Oh, Kristen. Tanya orang tua, "Papa, agama saya apa?" Ya kan? Kan di situ. Dan itu juga tulisannya doang yang ngerti. Mungkin SMA kali gitu ya. Baru ngerti, oh Kristen itu artinya pengikut seseorang yang namanya Kristus, ya. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan gitu. Mungkin di Zoom ini baru tahu bahwa oh baptisan itu kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi ketika orang menyederhanakan itu, dia tidak mengalami itu pertumbuhan karena orang yang dikaruniai kepadanya, orang yang genuine itu kan bagus kalau dia nggak punya latar belakang itu. Dia dikaruniai, dan akhirnya dia bilang, saya mau datang pada Tuhan. Saya mau percaya itu yang namanya Tuhan Yesus tuh. Jadi mereka tuh biasanya selalu terkait sama apa? Selalu terkait sama ada sosok, ada pribadi gitu. Yang datang dengan kasih kepadanya. Selalu begitu. Jadi yang menarik ada loh saudara. Tidak kemudian gini, saya kok tiba-tiba merasa ingin gitu untuk dibaptis ya, atau merasa ingin untuk mengenal kebenaran. Nggak ada. Yang ada ceritanya selalu gini, saya ketemu sama seorang pribadi. Jadi itu Yesus, dia selalu diketemukan dengan Yesus. Selalu fokusnya karena ada Yesus gitu. Menarik kan? Nah, dan pribadi ini berbicara kepadanya. Atau ada suara yang walaupun dia tidak dengar gitu. Ya, dia juga tidak tahu siapa kan. Nah, selalu berbicara bahwa dia adalah jalan kebenaran atau supaya dia dapat masuk ke surga, maka harus lewat jalan itu. Saudara bisa bayangkan, di situ dia sebenarnya dikasih tuh kasih karunia. Dia kan baru ketemu jalan itu, kesempatan itu. Itu yang dibilang ditarik oleh Bapa, ya kan? Bapa yang menariknya datang kepada anak. Itu yang dibilang kan. Itu juga yang dibilang kemudian dia dikaruniai gitu untuk datang kepada anak, kepada kerajaan anak, kepada Yesus gitu. Kalau dia membuka hati, dia bertobat dari dosa-dosanya, ya, maka Roh Kudus akan dimeteraikan kepada orang itu, menjadi milik. Bisa nggak terjadi bersamaan? Bisa, sangat bisa. Justru idealnya itu terjadi bersamaan. Nah, kenapa ada orang yang tidak terjadi bersamaan? Oh, ada. Saya kasih tahu ya. Karena modus di dalam penginjilan itu banyak orang yang bagi-bagi kebutuhan gitu ya, karena kebutuhan, maka banyak orang yang mau dibaptis gitu. Ada modusnya. Coba bayangkan, kalau sampai baptisan air itu dianggap orang sudah menerima Roh Kudus, tiba-tiba nih, tetapi kenyataannya adalah dia karena butuh sesuatu sehingga dia mau dibaptis. Terus ya dan terjadi saudara. Orang itu kerasukan. Ya, waktu itu roh pencak silat Pak gitu. Ini kok bisa Pak? Iya kan, dia belum bertobat sungguh-sungguh. Ya, kalau dia bertobat sungguh-sungguh pasti dia dimeteraikan dengan apa? Dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, kalau dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, coba bayangkan ini. Kadang-kadang orang jawab begini kan,
oh dia kan raja tidak sungguh-sungguh. Nggak ada hubungannya. Karena dimeterai itu artinya dia miliknya Allah. Nah kalau udah milik, makanya dibilang di 1 Petrus 5, itu iblis itu seperti singa yang berkeliling gitu, mengaum gitu. Jadi dia kenapa dia berkeliling? Kenapa dia nggak terkam? Bahkan dibilang siap menerkam, cuman siap menerkam karena dia tidak bisa terkam. Dia sedang diikat gitu. Dia nggak bisa terkam. Dia hanya mengaum-ngaum, berkeliling gitu. Nah, dia nggak bisa terkam karena dia sudah jadi milik. Oke? Okay? Nah, ada orang kerasukan karena makanya kalau ada orang kerasukan itu asosiasinya langsung dia ini belum dibaptis dengan Roh Kudus, karena dibaptis dengan Roh Kudus itu bermula dengan apa? Dimeterai dengan Roh Kudus. Dia dimeterai, menjadi milik, ya, menjadi milik. Nah, kalau dia udah menjadi milik, artinya dimeterai dengan Roh Kudus. Nah, itu adalah materi kita kan yang lain kan. Dia akan dipimpin. Dia akan dipimpin. Jadi berawal dengan dia dimeterai dengan Roh Kudus. Kemudian dia akan digiring oleh Roh Kudus, gitu. Digiring oleh Roh Kudus. Digiring agu kan? Digiring, dipaksa oleh Roh Kudus. Ya, dipaksa oleh Roh Kudus, digiring oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki gitu. Melalui setiap kebenaran. Tapi apakah orang dipaksa itu akan terpaksa? Nggak bisa. Dia punya free will untuk bilang, enggak. Roh Kudus maksa lagi nggak? Ya, kalau Roh Kudus sampai maksa, makanya Roh Kudus bisa berduka. Ya. Karena dia nggak mau, karena orang itu tidak mau mengikuti. Dia berduka. Itulah proses yang terjadi gitu. Nah, itu salah satu sisi melihatnya ya. Salah satu sisinya. Kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 19. Kata-kata di awalnya bilang begini, kita tahu katanya. Tadi kalau nggak salah begitu ya. Kita tahu bahwa seluruh dunia ada di bawah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Sekarang nih kita di sini ya, masuk ke pertanyaan chat ya. Menarik ya. Bahas itu mau berapa lama juga waktunya tuh selalu tidak akan cukup. Karena apa? Karena di sini kuncinya tuh. Dan orang kalau nggak ngerti ini, nggak mungkin kita bilang nggak usah khawatir lagi. Nggak bisa. Dia harus ngerti itu. Kalau dia nggak ngerti, ya dia akan khawatir lagi. Gitu. Nah, saya cerita dengan pakai 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dalam TSI lebih jelas. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, teman-teman, kalau kita udah tahu kita anak-anak Allah, berarti kita ini ada di dalam kerajaannya Allah. Walaupun dunia ini di bawah kuasa si jahat. Artinya apa? Walaupun kita di dalam kerajaan dunia ini, walaupun kita ada di dalam padang gurun. Jadi dua keadaan ini tuh kita harus mengerti gitu. Jadi orang yang bisa menjawab bisa dilewati, dapat dilewati, ya tadi Pak Daniel nggak ngomong bisa dilewati. Dia bilang apa? Ada loh tadi kata-katanya, apa kabar gitu. Bisa dilalui. Bisa dilalui. Oke, saya bilang, bagus juga. Ya. Bisa dilewati atau bisa dilalui, itu karena apa? Karena pengertian ini. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, walaupun dunia yang tempat kita hidup ini di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara mampu berkata, bisa dilalui, bisa dilewati. Itu loh, harus begitu pengertiannya. Kenapa saudara harus jawab bisa dilewati, bisa dilalui? Karena kita tahu kita anak-anak Allah. Walaupun meskipun seluruh dunia di mana kita hidup, dunia di mana kita makan, dunia di mana kita kuliah, dunia di mana kita pelayanan, di bawah kuasa si jahat.
Jadi saudara kalau ditanya bisa dilalui, bisa dilewati. Kenapa? Ini seram lewatinya Pak, ini serem laluinya Pak. Kan gitu kan? Tapi saya bisa lewati. Itu. Jadi kalau kita ketemu masalah, itu tidak ada yang surprise. Nggak ada yang istimewa. Ini memang padang gurun dunia. Gitu. Kan? Nah, kalau sudah tahu begitu, apa yang kita harus lakukan? Ah, itu kan yang penting. Yang penting adalah dalam perjalanan itu, kamu harus menjaga kelegaan itu. Harus damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu. Ini kan? Karena apa? Hanya dalam inkubasi seperti itu. Ingat, saya cerita ke Pak Anton tadi. Orang nggak mungkin dibaharui hati, dibaharui pikiran, dibaharui rohnya. Kalau nih, bayi itu, bayi yang prematur, kalau tidak ada dalam inkubator, artinya satu tempat yang dikondisikan, nggak lewat dia. Dia tidak bisa bilang bisa dilewati. Si bayi itu nggak bisa bilang bisa dilewati atau bisa dilalui, nggak bisa. Ya, mati loh, mati, gitu. Ya, mati. Ada teman saya karena prematur, nggak ada inkubator di rumah sakit itu, meninggal anaknya. Nah, kita di dunia ini, kita tahu kita anak-anak Allah. Kita harus ada di dalam inkubator. Inkubator ini namanya kerajaan anaknya. Kalau kita tidak ada dalam inkubator ini, maka kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa dibaharui pikiran dan rohnya. Kita tidak bisa dibaharui jiwanya gitu. Itu pentingnya gitu. Pentingnya apa? Dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris Roma 14 ayat 17 itu lebih menarik gitu. Karena dia bilang begini, the kingdom of God, kerajaan Allah itu bukan masalah makanan minuman, but tetapi mengenai, kan gitu kalau di bahasa Indonesia kan mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu pakai kata gini, but the state of ya. Saudara tahu the state ya, United State gitu. Negara USA kan, Amerika itu kan United State. Jadi satu keadaan yang bersatu. Tapi dalam bahasa Indonesia kan mengenai, kan kerajaan Allah itu mengenai kebenaran. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mengenai satu kondisi yang tercipta gitu. State of satu dimensi. Nah, jadi kerajaan Allah itu adalah satu dimensi. Anak-anak Allah ini, kita tahu bahwa kita anak-anak Allah. Artinya kita hidup di dalam kerajaannya Allah. Di dalam suatu kondisi atau dimensi yang ditentukan oleh Allah. Itu yang ditentukan oleh Bapa. Harus keadaannya begitu. Supaya kita dapat apa? Dibaharui. Supaya kita dapat dibaharui. Apa gunanya dibaharui ini, Pak? Penting sekali. Di ujung jalan, di ujung perjalanan ini, pemisahan itu akan terjadi. Bahkan sepanjang perjalanan ini, itu pemisahan itu sudah mulai terjadi. Itu yang namanya penghakiman. Gitu. Pemisahan itu. Apa yang dipisahkan? Jiwa yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang digambarkan sebagai lenan halus. Jadi jiwa-jiwa yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang digambarkan dengan lenan halus. Kalau hasil dari jiwa ini menghasilkan perbuatan yang mulia, maka dia dapat upah. Kalau jiwa ini menghasilkan pekerjaan atau sesuatu perbuatan yang ketika diuji, dalam bahasa Paulus terbakar, kan diuji oleh api dari Tuhan. Saudara tahu nggak api dari Tuhan itu apa? Ujian itu apa? Itu firman kebenaran.
Firman itu. Jadi waktu dikatakan bahwa matanya seperti nyala api, gitu, nyala api, itu adalah firman. Nah, firman ini yang menguji, kebenaran ini yang menguji, gitu. Ketika diuji, apakah ini tahan uji? Dikatakan ada yang terbakar. Jadi hasil dari jiwa yang ada di dalam kerajaan ini menjadi sangat penting, gitu. Jadi bukan setelah ada di dalam kerajaan Allah, ada di dalam dimensinya Allah, itu artinya selesai perkara. Enggak, nanti diuji di ujung. Bahkan sepanjang perjalanan sudah teruji. Makanya Roma 8 ayat 1 katakan ini, demikianlah setiap orang yang ada di dalam Kristus. Enggak begitu. Demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Gitu. Demikianlah tidak ada lagi penghukuman. Itu artinya apa? Sepanjang perjalanan hidupnya sampai akhir diketemukan bahwa apa? Dia hidup menuruti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Gitu. Nah, saudara tahu ya. Jadi saudara bisa tangkap itu ya, bahwa kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Artinya kita tahu kita hidup di dalam kerajaan Allah. Walaupun meskipun di tengah dunia ini, di mana kita hidup, di mana kita kuliah, di mana kita melakukan aktivitas kita, itu di bawah kuasa si jahat. Tapi si jahat ini adalah kerajaan. Ini adalah kerajaan. Kerajaan ini ya punya pimpinan, punya juga sistem pemerintahan di bawahnya. Gitu. Nah, kita nanti lanjut itu ya di masalah perempuan lawan naga ya. Tapi kita kembali lagi ya, bahwa setiap orang yang kemudian dilepaskan ya. Jadi orang yang merdeka itu adalah ketika dia dilepaskan dari kegelapan ya. Nah, dia itu kalau dia dilepaskan dari kegelapan, dia akan menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi anak-anak Allah. Kalau dia percaya, maka dia dimeterai dengan Roh Kudus. Pertanyaan kita yang di chat belum kejawab jadinya. Gitu. Tapi itu untuk memisahkan dulu tuh teman-teman dari pertanyaan umum. Gitu. Pertanyaan umum. Karena pertanyaan yang di chat itu bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Itulah kenapa Yanti susah tidur. Karena tidak mudah. Kan itu Yanti. Teman-teman yang lain juga kan punya case-nya, punya masalahnya. Gitu. Kenapa masih terbelenggu oleh keadaan? Gitu. Apakah masalah itu bisa hilang? Enggak, ini padang gurun, ini dunia, kan begitu. Ya? Nah, tapi ada caranya, gitu. Ada caranya. Kebayang ya, kemarin kita udah sampai di ujung itu, kita masih jauh dari ujung yang saya cerita kemarin ya, mengenai hadirat Allah ya. Padahal hari ini tuh saya udah siapkan di situ. Jadi mundur dulu, ini mundur di dua langkah ke belakang. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa benar-benar satu hari nanti tidak khawatir lagi. Saya tuh ingin tuh sampai orang saya tidak khawatir lagi. Ketemu hal-hal yang menyeramkan, tapi ketika mengingat firman Tuhan, ketika dituntun oleh Roh untuk mengetahui kebenaran, maka kekhawatiran itu tidak membelenggu hidupnya. Artinya apa? Tidak mengambil sukacita dari dirinya. Artinya apa? Kelegaan itu tidak diintimidasi oleh kekhawatiran itu. Sehingga dia tetap menikmati hadirat Allah di dalam dirinya. Yang membuat dia dapat mengalami apa? Pembaharuan terus-menerus. Sekalipun di tengah sakit, sekalipun di tengah kekurangan, sekalipun di tengah hambatan dan rintangan, sekalipun di tengah cobaan, sekalipun di tengah intimidasi dari dunia. Ya, kita lanjut hari Senin. Ya, kalau Pak Anton nggak bisa besok, kita lanjut besok. Saya masih banyak sekali yang saya ingin sampaikan. Ya, tetapi
Apa yang saya sudah sampaikan cukup untuk membuatmu percaya. Udah kayak Yohanes berapa itu? Ya, itu Yohanes pasal terakhir itu kalau nggak salah, ayat 31. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 31 ya. Benar nggak sih? Iya, juga itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan, waktu, untuk kerinduan akan kebenaran. Karena kami tahu dan percaya di balik kebenaran ini, inilah kemerdekaan yang sungguh-sungguh menghidupkan kami. Dan kami akan terus mencarinya seperti mutiara. Kami mau tukarkan apapun untuk menerimanya, untuk menguasainya, untuk menggagahinya Tuhan. Supaya kami dapat masuk sungguh-sungguh di dalam kerajaan-Mu satu hari nanti di rumah Bapa. Terima kasih untuk firman kebenaran ini. Lengkapi yang terbatas oleh lidah bibir hamba, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala yang hidup, Gembala kami yang setia, sahabat kami. Kami datang kepadamu, Bapa, di dalam kerajaan surga. Saudara yang diberkati, yang percaya, bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Amin.